Kali ini kita akan ngebahas alur sebuah film yang berjudul The Other Lamb, menceritakan tentang seorang gadis bernama Sheila yang lahir dalam sebuah sekte yang anggotanya didominasi oleh para wanita, cuy. Satu-satunya pria yang ada di dalam kelompok itu adalah Shepherd, seorang wali, guru, sekaligus kekasih bagi semua wanita yang ada di sana, tanpa terkecuali. Lantas bagaimanakah cerita selengkapnya? Langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film ini diawali dengan diperlihatkannya dua orang wanita bernama Sheila dan Tamar yang menggunakan baju berwarna biru. Mereka sedang melihat air terjun di depannya. Di sisi lain terlihat sekelompok wanita yang memakai baju merah muda dan juga biru. Mereka semua sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. By the way, sebelum masuk ke filmnya lebih jauh, gua jelasin dulu nih. Jadi para wanita yang memakai baju warna merah muda itu adalah para istri-istri, dan yang memakai baju biru adalah para anak hasil dari benih Shepherd. Lalu malam pun tiba. Mereka terlihat tengah menyantap hidangan makan malam mereka secara bersama-sama. Setelah makan selesai, Shepherd ini langsung memilih salah satu istrinya untuk berpusreng dengannya pada malam ini, cuy. Wanita itu pun langsung bergegas dan mengikuti perginya si Shepherd itu. Sebelum tidur, para wanita di sana juga tak lupa untuk berdoa memuja Shepherd sekaligus mensyukuri segala sesuatu yang mereka alami hari ini. Tak lupa para istri-istri juga berdoa supaya mereka semakin didekatkan dengan Shepherd yang notabene adalah junjungan mereka. Kemudian pada pagi harinya, Shepherd berpidato di depan para istri dan anak-anaknya. Ia bilang bahwa Shepherd menerima istri-istrinya yang hancur oleh dunia yang kejam. Ia meneruskan bahwa dirinya akan melindungi mereka dan memberikan anak-anak sekaligus juga persaudarian. Shepherd merupakan segalanya bagi para wanita di sekte ini. Dia mengajarkan mereka dengan hal-hal yang selama ini tidak mereka ketahui, menjadi pelindung sekaligus kekasih bagi mereka. Pencapaian tertinggi bagi wanita yang tinggal di sana adalah ketika mereka sudah siap untuk berpusreng dengan Shepherd, atau dengan kata lain, mereka sudah mens dan siap untuk dibuahi. Tinggal di dalam hutan dengan segala macam keterbatasan pengetahuan serta akses komunikasi dengan dunia luar lah yang membuat mereka semua percaya bahwa Shepherd ini adalah satu-satunya orang yang boleh mereka sembah, cuy. Lalu Sheila, seorang anaknya yang memang terlihat paling menonjol kecantikannya, seringkali mendapatkan perhatian khusus dari Shepherd. Shepherd mengatakan bahwa Sheila sangatlah cantik sama seperti ibunya. Namun saat Sheila menanyakan tentang orang tuanya, Shepherd enggan menjawabnya dan malah pergi meninggalkan Sheila. Pada suatu ketika, Sheila diminta untuk mengantarkan makanan ke gubuk pengasingan. Di sana ia bertemu dengan salah satu bekas istri yang bernama Sarah. Sarah sendiri diasingkan di sana karena kesalahan di masa lalunya. Dan sekarang Sarah diberi tugas untuk mengawasi para wanita yang tengah datang bulan. Dan menurut ajaran Shepherd, wanita yang sedang datang bulan merupakan orang yang tidak suci. Dan tentunya setiap wanita yang tengah datang bulan harus tinggal di gubuk pengasingan sampai selesai, cuy. Sarah juga bercerita bahwa dahulu kala ibunya Sheila adalah teman baiknya. Namun sayangnya harus meregang nyawa ketika sedang melahirkan Sheila. Tak hanya itu, Sarah juga menakut-nakuti Sheila untuk berhati-hati kepada Shepherd. Karena ketika dia sudah mengalami datang bulan, maka Shepherd akan langsung siap sedia membuahinya. Namun lambat laun ketika dia sudah menua, maka Shepherd akan meninggalkannya. Malam harinya ketika anak-anak yang lain sedang tidur, Sheila terlihat masih terbangun saat itu dan terpantau sedang memantau kamar tidur Shepherd yang baru saja akan mulai menggeprek seorang wanita. Dia pun hanya bisa melihatnya dari kejauhan, padahal dalam hatinya dia juga ingin sekali digoyang oleh ayahnya sendiri atau si Shepherd itu, cuy. Hingga suatu hari, hal yang paling ditunggu-tunggu Sheila pun tiba. Dia sebenarnya sangat senang bahwa sebentar lagi dia akan mendapatkan belayan dari Shepherd. Namun di sisi lain, dia sepertinya juga mulai takut. Salah satunya ketika akan diasingkan di gubuk pengasingan saat sedang datang bulan. Apalagi hubungannya dengan Sarah kemarin juga lumayan tak baik. Sehingga dengan terpaksa dia pun harus menyembunyikan bekas menstruasinya dan lebih memilih untuk merahasiakannya.
Singkat cerita, pada suatu malam Sheila terbangun dari tidurnya karena mendengar sebuah suara, dan saat dilihat ternyata Shepard sedang didatangi oleh seorang polisi. Polisi itu berkata bahwa Shepard harus pergi meninggalkan tempat ini dalam beberapa hari ke depan, karena jika tidak maka polisi itu akan menangkapnya. Esok harinya Shepard pun mengumpulkan para pengikutnya. Dia berkata bahwa mereka harus pergi mencari tempat baru dan berdalih bahwa mereka akan mencari taman surga yang sebelumnya sudah disinggung oleh Shepard ketika sedang berdakwah. Dan dia sama sekali tak bercerita tentang polisi semalam. Hanya Sheila yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan perjalanan pun dimulai dengan diiringi lagu-lagu rohani ciptaan Shepard. Dalam perjalanan itu mereka melewati sebuah rumah yang sudah ditinggalkan pemiliknya. Sheila pun berkata bahwa tempat ini cocok untuk dijadikan tempat tinggal yang baru. Namun Shepard bersikeras menolaknya dan berkata bahwa rumah ini adalah rumah yang tak suci karena dibangun oleh orang yang tak suci pula. Mereka pun akhirnya terus mencari surga yang dijanjikan oleh Shepard. Hingga akhirnya Sarah mendapati Sheila yang sedang membersihkan datang bulannya. Namun yang dilakukan Sarah hanya tersenyum ke arah Sheila. Akan tetapi perlakuan yang berbeda terjadi ketika Sheila kegep oleh para gadis yang langsung berkata bahwa Sheila sedang tak suci. Dan akhirnya dia pun diasingkan bersama-sama dengan Sarah di baris paling belakang. Ketika sore tiba, mereka pun membuat tenda untuk bermalam di sana. Terlihat Shepard yang sedang bersama dengan istri barunya yang masih menggunakan baju berwarna biru tua, yang sebenarnya juga baru aja keluar dari pengasingan dengan Sarah. Di sisi lain terlihat tatapan cemburu dari para istri tua yang sudah mulai jarang tersentuh oleh Shepard. Nah, dari sini kita tahu bahwa Shepard ini sebenarnya terus mencari daun muda, dan Shepard cenderung tak memperdulikan istri tuanya. Edan lah. Di sisi lain, Sarah terlihat sedang bercerita mengenai ibunya Sheila. Sheila adalah anak yang sangat mirip dengan ibunya. Dulu ibunya adalah istri favorit dari Shepard dan kerap kali mendapatkan geprekan darinya. Sarah juga akhirnya berkata jujur bahwa sebenarnya ibunya meninggal bukan saat Sheila melahirkan, melainkan karena dia terinfeksi sebuah penyakit. Namun Shepard enggan membawanya ke rumah sakit, hingga akhirnya ibunya pun meninggal dunia karena penyakit yang dideritanya. Sarah cerita saat dulu ketika dia menjadi favorit dari Shepard, dia sering merasa jijik pada dirinya sendiri cuy, sehingga dia seringkali merenung tanpa menggunakan apapun di depan air terjun. Dan di saat seperti itu dia akan merasakan kebebasan yang tiada tara katanya. Tanya itu, Sarah juga berkata meskipun dirinya diasingkan, Shepard juga kerap kali menggepreknya karena ya emang cantik sih si Sarah ini sebenarnya walaupun udah tuir. Esok harinya ketika dalam perjalanan, seorang istrinya yang sedang hamil yang bernama Eloise mengeluh kesakitan. Rupanya Eloise harus melahirkan saat itu juga, padahal usia kandungannya masih terbilang cukup muda. Dan dengan segala upaya akhirnya Eloise pun melahirkan anaknya di pinggir sungai, dibantu oleh para orang tua wanita yang lainnya. Dan beberapa hari setelahnya Eloise terpaksa harus menghembuskan nafas terakhirnya. Sarah pun menyalahkan kejadian ini kepada Shepard yang tak mau membawanya ke rumah sakit. Dan ya, kejadian inilah yang kira-kira sama terjadi dengan ibu Sheila dahulu kala. Semenjak saat itu Sheila pun merasa bahwa sang Shepard ini sebenarnya nggak suci-suci amat, nggak kayak yang dia kira lah. Keesokan harinya secara diam-diam Sarah berpamitan dengan Sheila dan membawa anak laki-laki Eloise. Shepard sebelumnya menyuruh Sarah untuk membunuhnya karena menurutnya hanya boleh ada satu laki-laki dalam sekte tersebut. Sarah pun akhirnya pergi dan berharap para pengikut sekte itu kembali ke jalan yang benar dan meninggalkan ajaran Shepard. Beberapa saat kemudian mereka pun tiba di sebuah puncak bukit dengan pemandangan yang sangat indah. Dengan adanya danau dan perbukitan, Shepard berkata bahwa inilah surga yang dia janjikan. Para wanita itu pun bersorak kegirangan. Namun Shepard berkata akibat dari perjalanan ini membuat iman para pengikutnya menipis. Dia pun mengadakan baptis kepada mereka kembali di danau itu. Malam harinya saat akan beristirahat, Sheila dipanggil oleh Shepard menuju ke tendanya. Sepertinya Shepard sudah tahu bahwa dia sudah selesai dengan datang bulannya.
Dan iya, Sheila pun langsung dihap oleh si Shepherd dengan begitu cepat. Singkat cerita, pada esoknya anak-anak dan istri muda Shepherd keluar dari tendanya. Namun mereka tak melihat istri tua Shepherd. Mereka pun mulai mencari keberadaan para ibu-ibu itu. Hingga sesampainya mereka di tepi danau, yang terlihat hanyalah Shepherd dan gaun merah yang biasa dikenakan para istri Shepherd. Lalu Shepherd berkata bahwa mereka para istri tuanya sudah menemukan jalan pulang dan kembali ke kehidupan abadinya. Lalu melanjutkan bahwa ini adalah jalan yang harus dipilih agar para anak-anak bisa menjadi istrinya kelak dan menggantikan istri tuanya, cuy. Sheila yang sudah muak dengan sekte Shepherd langsung berkata bahwa dia bukanlah penggembala kami, dan disusul dengan kemarahan anak-anak yang lainnya, cuy. Lalu beberapa hari kemudian terlihat para polisi yang menemukan beberapa mayat wanita yang terbawa arus dari danau di atas. Mereka lalu memeriksa keadaan bukit dan mendapati sosok Shepherd yang sudah mati dengan keadaan menggemaskan. Di sisi lain terlihat Sheila dengan saudari-saudarinya yang berada di depan air terjun. Dan lalu film pun selesai.